Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Kurniawati dengan NIM akhir 1013 dari kelas Manajemen Keuangan Lanjutan kelas C, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi merger dan akuisisi. Materi yang pertama adalah pengertian dari merger. Merger merupakan kombinasi dari dua atau lebih korporasi yang menjadi satu korporasi, di mana korporasi yang mengakuisisi tetap mempunyai identitas. Alasan korporasi melakukan merger adalah yang paling utama untuk mempertahankan identitas korporasi masing-masing. Teknis pelaksanaan merger adalah di mana korporasi yang menguasai dapat berunding dengan manajemen korporasi lain yang akan di-merger, yang disebut sebagai preferred approach, atau dilakukan dengan penawaran langsung kepada pemegang saham korporasi yang akan diambil alih atau disebut sebagai tender offer. Di dalam negosiasi dengan manajemen, seringkali korporasi yang akan mengambil alih membuat penawaran saham berdasarkan atas suatu spesifik exchange ratio merger. Merger biasanya akan dapat dilaksanakan apabila korporasi yang diambil alih menerima penawaran pada tingkat premium yang dapat diterima menurut present market price dari saham atau acceptable premium over the present market price of its stock. Kemungkinan dapat terjadi untuk memuaskan manajemen korporasi yang akan diakuisisi pembayarannya dilakukan dengan warrant atau stock purchase warrant yang dapat dibuat secara terpisah dari kontrak merger. Apabila negosiasi gagal, biasanya tender offer dapat dilakukan langsung kepada pemegang saham korporasi. Pelaksanaan teknis merger dapat dilakukan dengan paket pembiayaan di mana pembeli menggunakan instrumen saham biasa, saham preferensi, sekuritas convertible, tunai, hutang, atau jaminan kompensasi saham. Lalu yang selanjutnya adalah alasan-alasan merger. Alasan-alasan perusahaan melakukan merger adalah yang pertama, kemungkinan korporasi menginginkan diversifikasi untuk menurunkan risiko yang diakibatkan pengaruh musim. Lalu yang kedua adalah harapan korporasi akan memperoleh sinergi dari merger dengan korporasi lainnya. Umpamanya, tingkat penghasilan akan lebih besar diperoleh apabila bergabung dengan korporasi tertentu dibandingkan dengan penghasilan masing-masing korporasi secara individual. Biasanya, sinergi yang diperoleh akibat merger yang sifatnya horizontal disebabkan terjadinya skala kemampuan ekonomi yang semakin besar. Lalu yang ketiga adalah kemungkinan korporasi akan mendapatkan memperbaiki kapabilitas dalam menghimpun dana, karena bergabung dengan korporasi yang memiliki likuiditas aset yang lebih besar dan hutang yang rendah. Lalu yang keempat adalah pendapatan bersih atau net income. Korporasi besar yang baru dapat mengkapitalisasi pada tingkat yang lebih rendah yang dapat mengakibatkan nilai pasar sahamnya lebih tinggi. Saham korporasi besar biasanya lebih mempunyai prospek pasar yang lebih baik dibandingkan dengan korporasi kecil. Hal demikian akan meningkatkan price earning saham tersebut. Lalu yang terakhir adalah suatu merger dapat mengakibatkan return on investment atau ROI akan lebih baik apabila nilai pasar korporasi yang diakuisisi lebih rendah daripada replacement cost yang terjadi. Lalu materi yang selanjutnya adalah kerugian-kerugian akibat merger. Di samping alasan yang menguntungkan bagi korporasi yang melakukan merger, terdapat juga kerugian-kerugian yang akan dialami korporasi yang melakukan merger. Antara lain, yang pertama adalah kemungkinan terjadinya friksi di antara kedua manajemen korporasi yang melakukan merger. Lalu yang kedua adalah perselisihan paham di antara pemilik saham minoritas dan mayoritas. Tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan saham. Lalu yang terakhir adalah keterlibatan dari pihak pemerintah terhadap merger yang dilakukan. Kemungkinan tidak dapat terhindarkan, khususnya menyangkut kepentingan persatuan antitrust. Lalu materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis merger.
Merger dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah horizontal merger. Horizontal merger terjadi apabila perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain dalam jenis bisnis yang sama. Dengan kata lain, perusahaan yang menggabung menghasilkan produk atau jasa yang sama. Contohnya perusahaan penerbangan Garuda dengan perusahaan penerbangan Citylink. Lalu yang kedua adalah vertical merger, terjadi penggabungan perusahaan yang memiliki keterkaitan antara input, output, maupun pemasaran. Contoh perusahaan pembuat pakaian jadi atau garment bergabung dengan perusahaan tekstil. Lalu yang ketiga adalah congeneric merger, yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih yang sejenis atau dalam industri yang sama tetapi tidak memproduksi produk yang sama maupun tidak ada keterkaitan supplier tetapi saling membutuhkan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Contoh perusahaannya adalah perhotelan bergabung dengan perusahaan pencuci pakaian. Lalu yang terakhir adalah conglomerate merger, yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan dari industri yang berbeda yang tidak ada kaitannya antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Contohnya adalah perusahaan pengeboran minyak bergabung dengan perusahaan industri alat rumah tangga, bergabung dengan perusahaan real estate, dan lain-lain. Lalu materi selanjutnya adalah akuisisi. Pengertian dari akuisisi sendiri adalah akuisisi adalah pengambil alihan sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan. Berbeda dengan merger, di mana perusahaan yang di-merger akan bubar, tetapi perusahaan yang diakuisisi dalam akuisisi akan tetap ada. Akuisisi dari suatu korporasi yang sedang berjalan dapat dinilai dengan menggunakan teknik anggaran modal atau capital budgeting teknik. Apabila suatu korporasi membeli korporasi lain yang secara material susunan finansialnya atau financial structure-nya itu berbeda dengan korporasi sendiri, pengaruh dari susunan modal atau capital structure dari keseluruhan biaya modal atau overall cost of capital harus diproyeksikan. Lalu materi selanjutnya adalah akuisisi harta dengan tunai atau acquisition of assets for cash. Apabila suatu korporasi akan mengakuisisi korporasi lain secara tunai atau cash, maka dapat menggunakan capital budgeting untuk menguji kelayakan finansialnya dari segi akuisisi. Dalam melakukan akuisisi dengan pembelian harta secara finansial dapat dibenarkan atau justifiable, korporasi harus dapat meramalkan biaya dan manfaat dari harta-harta tersebut. Lalu yang terakhir adalah akuisisi dengan penukaran saham. Sering terjadi di mana suatu korporasi yang melakukan akuisisi dengan pertukaran saham atau common stock, pertukaran akan disesuaikan dengan rasio yang ditentukan terlebih dahulu. Jumlah yang ditawarkan oleh korporasi yang mengakuisisi biasanya lebih besar dari harga pasar saat ini dari saham-saham yang diperdagangkan. Rasio pertukaran dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut, yaitu ratio of exchange sama dengan amount per share of acquired company dibagi market price of the acquiring company's shares. Contoh soalnya sebagai berikut. Aztec Korporasi hendak mengakuisisi Nadir Korporasi di mana saham Aztec terjual dengan harga $80 per saham serta Nadir terjual seharga $35 per saham. Di dalam perjanjian akuisisi, Aztec Korporasi menawarkan $60 per saham, baru diakuisisi dapat dilakukan melalui pertukaran saham. Perhitungannya adalah ratio of exchange sama dengan $60 dibagi $80 sama dengan 0,75. Dengan demikian, Aztec Company harus menukarkan 0,75 dari harga sahamnya dengan satu saham Nadir Korporasi. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.